Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis kemenangan dramatis MU atas Liverpool di babak 8 besar FA Cup. Video ini sudah pasti kalian tunggu-tunggu. MU berhasil menang dramatis atas musuh bebuyutannya, Liverpool, dengan skor yang sangat ketat, 4-3. Dari segi taktikal, menariknya MU nggak mengandalkan parkir base, defense, dan counter. Kali ini, anak asuh Ten Hag tampil lebih berani dengan sering menerapkan high press kepada Liverpool. Hasilnya, bisa dikatakan MU mampu mengimbangi Liverpool. Bahkan, secara statistik pun, mereka bisa unggul di beberapa aspek. Meski kalah possession, MU bisa menghasilkan peluang lebih banyak dari Liverpool, 28 shots dengan 4 big chance di antaranya. Kebutuhan rumah unggul lebih dulu di menit ke-10. Pun begitu, Liverpool berhasil comeback di akhir babak pertama. Dalam kurun waktu 2 menit, anak asuh Jurgen Klopp tersebut mampu mencetak 2 gol. Baru di akhir babak kedua, MU mampu menyamakan kedudukan yang memaksa laga dilanjutkan di waktu extra time. Pada babak tambahan ini, giliran MU yang melakukan comeback setelah sebelumnya kebobolan oleh Harvey Elliott di 15 menit pertama babak extra time. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. MU turun dengan formasi 4-2-3-1. Lindelof dan Varane berduet di jantung pertahanan bersama Aaron Wan-Bissaka dan Dalot di posisi fullback. Lini tengah diisi oleh 2 pemain akademi, McTominay dan Kobbie Mainoo. Di depan, Rasmus Højlund kembali menjadi starter setelah pulih dari cedera, ditopang oleh Rashford, Bruno, dan Garnacho di sayap kanan. Di kubu Liverpool, mereka turun dengan formasi 4-3-3. Absennya Konate dan Joel Matip digantikan oleh Jarell Quansah yang berduet dengan Virgil van Dijk. Posisi bek kanan diisi oleh Joe Gomez dan Robbo di kiri. Lini tengah menjadi milik trio McAllister, Endo, dan Szoboszlai. Di depan, Nunes diapit oleh Luis Diaz dan Mo Salah. Dua tim memulai laga dengan pendekatan yang sama, yaitu high pressing. Liverpool memang dikenal dengan tim yang seringkali melakukan high press untuk menghambat bangun serangan lawan yang dihadapinya. Sementara MU, nampak Erik ten Hag melakukan perubahan taktik jika dibandingkan dengan big match sebelumnya saat melawan Man City. Di laga itu, MU langsung bermain dengan medium atau low block dan mengandalkan defense counter, yang mana kelemahan taktik tersebut lawan menjadi lebih leluasa untuk menguasai bola. Berkaca dari hal tersebut, di laga ini, Ten Hag menginstruksikan para pemainnya untuk menerapkan high press saat Liverpool melakukan bangun serangan. Tujuannya agar mereka nggak begitu leluasa untuk memainkan possession. Mekanisme dari high press MU adalah dengan Højlund yang menutup arah sirkulasi dan pemain-pemain di belakangnya akan menutup opsi umpan. Di sini terlihat 2 gelandang Liverpool, McAllister dan Endo yang dimarking oleh 2 pemain MU. Saat Bruno press naik pun, Mainoo akan step up untuk gantikan perannya menjaga Endo. Saat Liverpool ingin bypass high press MU dengan long pass atau umpan direct, pemain di ruang antar lini pun bisa dengan sigap untuk mengantisipasinya. Seperti yang terlihat di sini, Szoboszlai yang jadi target progresi di ruang antar lini langsung dikepung oleh 4 pemain MU. Pressing trap. Pun begitu, identitas MU sebagai tim yang mengandalkan transisi tetap terlihat di laga ini. Saat bertahan di areanya sendiri, mereka akan membentuk blok pertahanan yang kompak di tengah. Strukturnya berubah-ubah mengikuti situasi 4-4-2, 4-1-4-1, dan 4-2-3-1. Menyesuaikan dengan positioning pemain Liverpool karena MU menerapkan man-to-man di lini tengah. Golnya di awal laga bermula dari fase transisi ini. Terlihat backline Liverpool yang unbalanced terekspos. Nampak Quansah dan Joe Gomez menumpuk di satu area, sedangkan Virgil van Dijk posisinya di tengah, jauh dari kedua back Liverpool yang menumpuk tadi. Ini mengakibatkan ada ruang yang terbuka di backline yang langsung diekspos oleh Garnacho untuk melakukan run in behind, menyambut trupas dari Rashford. Tembakannya bisa dimentahkan oleh Kelleher, namun bola rebound berhasil disambar oleh McTominay untuk buka keunggulan di menit ke-10, 1-0. Liverpool pun juga merupakan tim yang banyak mengandalkan situasi transisi. Terlihat di laga ini, beberapa kali The Reds mendapatkan peluang dari situasi tersebut.
Dengan pertahanan MU yang kompak di tengah, menjadikan Liverpool kerap mengalirkan serangan ke sisi sayap dengan melakukan switch atau diagonal long pass ke winger yang disusul dengan pergerakan gelandang nomor 8 untuk memberikan support. Switch play inilah yang terlihat di proses gol pertama Liverpool. Pertahanan MU kompak di sisi kanan. Liverpool pindah arah serangan ke sisi jauh yang dilanjutkan dengan penetrasi Quansah hingga ke kotak penalti. Nunes pantulkan umpan ke McAllister. Nampak pemain MU terlalu fokus ke bola yang ada di Nunes, sehingga gelandang asal Argentina tersebut memiliki momentum untuk melepaskan tembakan yang deflect mengenai kaki Maino. Dengan adanya Endo di lini tengah, McAllister memang didorong untuk bermain lebih ke depan. Ia seringkali berperan untuk mengekspos ruang di antara lini tengah dan belakang MU, seperti yang terlihat di peluang Nunes ini. Tak berselang lama, Liverpool membalikan keadaan. Kali ini melalui skema high press yang berhasil merebut bola di area pertahanan MU. Terlihat pemain yang tergabung dalam block press di depan melakukan man marking terhadap satu pemain MU. Gomez berhasil merebut bola dari Bruno yang dilanjutkan dengan crossing ke Nunes. Situasi chaos terjadi dan Mo Salah berada di posisi yang tepat untuk menyempurnakan tembakan Nunes yang ditepis oleh Onana. Skor berbalik 2-1. Di luar dari kegagalan build up yang menjadi penyebab gol kedua Liverpool, sebenarnya di laga ini MU beberapa kali bisa melakukan bangun serangan dengan cukup oke. Seperti yang terlihat di sini, Dalot invert untuk menemani Maino di tengah. Dengan melakukan body feint, pemain asal Portugal tersebut berhasil menemukan Maino. McTominay dan Bruno berada di area yang lebih tinggi untuk mengoverload McAllister. Selain itu, MU juga cukup sering memenangkan duel lini tengah yang sering menjadi awal serangan transisi bagi kedua tim. Gelandang muda MU, Kobbie Mainoo, beberapa kali berhasil melakukan dribble di ruang sempit untuk melewati lini tengah Liverpool. Pergerakannya ini seringkali menjadi awal serangan MU, seperti yang terlihat di big chance McTominay yang berhasil digagalkan oleh Kelleher. Gol penyama kedudukan MU yang dicetak oleh Anthony pun berawal dari duel di lini tengah. Terlihat Liverpool menumpuk banyak pemain yang menjadikan ruang di depan backline terbuka lebar. Space ini diekspos oleh Anthony yang langsung di-switch ke Garnacho. Kemelut terjadi dan winger asal Brasil tersebut berhasil memanfaatkan momentum dengan melepaskan tembakan sambil balik badan. 2-2. Sebelum gol Anthony tadi, Erik ten Hag melakukan perubahan formasi dengan menarik Wan-Bissaka sehingga MU bermain dengan formasi 3-2-4-1. Liverpool juga melakukan perubahan dengan ditariknya Mo Salah. Bradley menjadi pemain yang menjaga kelebaran, sedangkan Elliott lebih banyak di area half space. Pada babak extra time, MU bobol lebih dulu di menit ke-105 melalui gol yang dicetak oleh Harvey Elliott. Sepakannya deflect mengenai kaki Eriksen, sehingga nggak bisa dijangkau oleh Onana. Namun, MU berhasil bangkit di 15 menit kedua babak extra time. Terlihat di rentang waktu ini, mereka melepaskan 4 shot sedangkan Liverpool 0. Erik ten Hag juga nampak melakukan rotasi posisi dengan menempatkan Maguire di depan serta Bruno di belakang. Gol ketiga MU terlihat di sini ada andil dari kesalahan Nunes yang mendelay bola terlalu lama sehingga kehilangan momentum untuk alirkan bola ke depan. Turnover terjadi, McTominay berikan trupas ke Rashford yang langsung melakukan first time. Pada menit-menit akhir, MU berhasil melakukan comeback. Berawal dari corner kick yang digagalkan oleh McTominay dan Amad Diallo yang berhasil memenangkan duel dengan Elliott. Pemain Liverpool menyisakan Bradley berhadapan dengan Garnacho dan Amad Diallo. Pemain muda asal Pantai Gading tersebut berhasil mengarahkan tembakan mendatar ke sisi kiri gawang Kelleher. MU berhasil menang dengan permainan direct yang uniknya sama dengan filosofi Liverpool. Memang jauh dari kata sempurna, namun determinasi yang terjaga hingga akhir laga membuat MU mampu keluar sebagai pemenang.